Dari sana sebenarnya kami benar-benar Mas melihat proses dari agenda sosial yang bisa dibuat secara bersama, secara partisipatif. Dan ya harapan kami dahulunya sangat besar bahwa Pak Anies ini harus memperoleh otoritas yang jauh lebih tinggi daripada sekarang sebagai gubernur dulunya. Ya, mengapa tidak jadi presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja. Dan yang pasti kalau narasumber yang podcast di sini mereka adalah para pejuang. Nah, kita kedatangan dua sosok cowok-cowok ganteng. Cowok-cowok ganteng dari pulau seberang nih, dari Pulau Sulawesi ya. Siap, benar. Sulawesi Selatan ya. Benar, Mas. Yang satunya mana yang lebih muda nih? Yang lebih muda saya, Mas. Gen Z. Siap. Gen Z. Siapa? Mungkin kenalan dulu aja. Iya. Kalau aku namanya Alfitra Mapunamas, bisa disapa akrab dengan nama Fitra. Sama Kak Akbar dari Makassar juga, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Kak Akbar. Siap. Izin Mas, saya Ahmad Akbar, panggilan Akbar. Kalau Akbar buku itu apa? Oh, itunya ya, personal branding untuk sebagai penulis, Mas. Oke. Jadi kalian ini penulis ya? Siap, Mas. Penulis muda. Apa aja sih buku yang pernah ditulis? Sebelum ngomong buku terakhir nih, buku terakhir tentang Anies nih. Saya pernah, Mas, nulis Negeri Statistik. Negeri Statistik. Oh, pasti isinya angka-angka itu ya? Enggak juga, Mas, itu malah alasannya mau membawa karya statistik yang cenderung metodologi ke lebih populer. Oke. Kalau Fitra? Nah, kalau saya lebih tepatnya buku-buku kebangsaan sih, Mas. Buku-buku kebangsaan. Hobi baca tentang perjalanan arah bangsa seperti apa, dan juga lebih suka baca peninggalan hikayat perjalanan tokoh gitu. Oh, biografi gitu-gitu ya. Sempat nulis tentang rakyat adalah kunci. Sama yang terakhir ini nulis memetik janji kemerdekaan kita. Oke. Siap. Nah, terakhir itu kalian nulis tentang apa sih judul bukunya? Nyalakan kebaikan. Sulawesi memotret Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kenapa kalian nulis buku itu? Nah, mungkin lebih tepatnya boleh Kak Akbar dulu. Silakan nih, Kak. Pertama, Mas, keresahannya. Keresahan ya kita melihat situasi politik. Karena ini kita tulis sebelum pemilu kemarin, sebelum Pilpres. Di mana figur-figur pemimpin sejauh ini ya kita lihat paling tersandra kasus ataupun masih lingkaran oligarki lah bahasannya teman-teman aktivis. Sehingga di satu sisi kita melihat ada harapan nih sosok Pak Anies dengan bahkan track recordnya di Jakarta. Kita ingin membawa bagaimana sih di Sulawesi Selatan melihat Pak Anies ataupun bahkan Sulawesi secara umum. Karena selain Gubernur Jakarta, Pak Anies pernah jadi menteri, pernah jadi penggerak organisasi seperti Turun Tangan Indonesia Mengajar, dan perannya tuh udah jelas di Sulawesi dan belum terekspos menurut kami. Sehingga itu yang kita coba ramu dalam buku. Dan tidak hanya melibatkan kami, ya juga beberapa teman-teman kami undang sebagai pemberi pandangan. Di dalam buku itu. Ya, benar. Dalam buku itu. Oh, jadi ini buku Nyalakan Kebaikan ini memotret Anies dalam perspektif orang Sulawesi ya. Oke, benar, Mas. Gitu ya kira-kira ya. Iya. Jadi tapi Pak Anies sendiri tahu nggak kalian nulis buku itu? Nah, ini nih. Nah, baru kemarin kita kita serahkan bukunya, Mas. Oh, udah diserahin. Pak Anies alhamdulillah udah kita serahkan. Oke. Iya. Jadi Pak Anies tahu ya kalian nulis itu ya? Insya Allah tahu. Iya. Oke. Insya Allah tahu, Mas. Kayaknya malah tahunya setelah bukunya jadi, Mas. Iya. Oh. Iya. Setelah bagus lah artinya kalian nulis dulu baru kemudian diserahkan kan? Benar. Tapi buku itu dijual kan ya? Bukan bukunya sekedar bukan mahar kan ya? Jadi buku ini sebenarnya saya yang menyambung lagi ya, Mas ya, dari Kak Akbar tadi, menarik banget pertanyaannya. Itu ibaratnya sebagai sebuah potret. Jadi kita melihat kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular, kata-kata yang selalu disuguhkan oleh Pak Anies Baswedan, dan kita menangkap pesan itu bahwa ternyata Pak Anies ini tidak hanya menyebarkan kebaikan di Jakarta gitu, dan tidak hanya menyebarkan kebaikan
di daerah Jawa misalkan, tapi itu Iya. tersentuh sampai Sulawesi, bahkan sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita turut merasakan itu. Kebaikan menurut itu bukan hanya dari segi bentuk, misalnya yang Pak Anies kemarin bikin jembatan nih Iya, di yang aksi bersama Banten ya. gitu ya kan. Oke, benar. Tapi kebaikan itu di mana kita memaknainya sebagai suatu perjalanan inspirasi. Jadi ada inspirasi yang ditularkan oleh Pak Anies ke kita-kita gitu sebagai anak muda misalkan yang awalnya kita skeptis terhadap bagaimana sih inspirasi itu bisa menggerakkan. Ya. Ternyata dengan adanya rekam jejak oleh Pak Anies, yaitu membuktikan bahwa inspirasi itu bisa berkembang dan saling menggerakkan. Salah satu contohnya ya banyak banget juga perjalanan yang kita potret di dalam buku Nyalakan Kebaikan ini, yang tadinya Pak Anies jalan ke Sulawesi, itu banyak banget orang-orang yang mendapatkan inspirasi dari Pak Anies tiba-tiba melakukan suatu gerakan, memberikan suatu dampak, dan itu kita potret semua. Bahkan ada testimoni juga dari teman-teman kita, teman-teman muda ataupun orang-orang yang pernah bersama dengan Pak Anies tentunya. Nah itu kita potret semua, kita sajikan dalam buku Nyalakan Kebaikan. Makanya kenapa kami mengambil judul Nyalakan Kebaikan Sulawesi Memotret Anies Baswedan, bahwa kita melihat ada begitu banyak dampak yang masyarakat Sulawesi ataupun anak-anak muda Sulawesi itu menerima manfaat dari Pak Anies Baswedan itu. Oke. Nah, ini Akbar dan Fitra kan bicara soal Sulawesi Selatan itu selalu embedded dengan Bugis Makassar ya. Betul. Selalu identik dengan itu ya. Walaupun ada Mandar, ada Betul. Toraja, tapi identiknya kan Bugis Makassar ya. Betul, betul. Secara kultur ya. Nah, Mas Anies ini kan ya Jawa keturunan Arab gitu ya. Tapi kulturnya dominannya Jawa, ada Sundanya gitu ya. Nah, apa sih yang spesial bagi orang Sulawesi tentang Anies gitu ya? Ya, kalau di Sulawesi itu ada banyak sebenarnya ya Mas ya budaya, dan kalau kita potret satu-satu pasti tidak akan habis. Iya. Karena kita melihat bahwa budayanya sangat kaya, dan kita ambil salah satu contoh budayanya aja yang kita tuliskan di narasi buku itu, ada namanya prinsip taruh ada taruh gau. Apa? Taruh ada taruh gau namanya Mas. Taruh ada taruh gau. Taruh ada taruh gau. Artinya kita melihat Artinya. bahwa apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita telurkan dalam gagasan itu yang kita implementasikan dalam kehidupan. Nah, saya lihat Pak Anies ini memberikan contoh. Oke. Kenapa? Karena narasi kebaikan itu mengeluarkan narasi yang begitu sangat menggerakkan. Dan Pak Anies ini mencontohkan ada gerakan di Indonesia Mengajar, ada gerakan kelas inspirasi Indonesia Menyala, turun tangan, dan juga sekarang saat ini aksi bersama. Itu kita melihat bahwa Pak Anies ini tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi apa yang dia katakan bisa dia buktikan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang mahal dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya sebatas retorika semata, tapi pembuktiannya itulah yang menjelaskan bahwa kata-katanya tidak sekedar ucapan. Dan itu kita menilai Pak Anies Baswedan membuktikan hal itu dan menggerakkan ya. dan menggerakkan. Oh, oke. Gitu. Gimana Akbar? Ya benar Mas. Kami tuh mendapat kesaksian oleh Pak Salman Diananda tuh. Teman Pak Salman Anies Anwar, ya, Salman Dianda Anwar. teman Pak Anies di UGM. Ya. Nah, beliau katanya satu-satunya dari Sulawesi Barat dulu yang masih satu daerah Sulsel. Nah, beliau memperhatikan dari segi tutur kata pun Pak Anies tuh katanya kalau berbicara sangat mengukur apa yang ingin dia sampaikan. Nah, jadi tidak sekedar mainstream janji-janji politik, kampanye yang apapun dikatakan untuk memuaskan orang, tapi Anies benar-benar terukur. Bahkan di beberapa kesempatan tuh beliau menyampaikan pesan yang sebenarnya mind blowing kalau istilahnya, yang menurut kita malah self kritik buat diri kita, tapi benar bahwa misalkan pesan beliau tentang aktivis itu tidak hanya berada di jalan ideal baik dan benar, namun bisa jadi akan ada keputusan kita yang bisa jadi salah tapi itu baik. Dan ya diagram kompas moral yang sebenarnya tidak normatif ya. Ada baik dan benar. Ya, ada benar dan tidak baik. Benar. Betul. Tidak baik tapi benar. Ada tidak baik tidak benar gitu ya. Ya, benar Mas. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang menarik dan anti mainstream lah. Iya. Iya, artinya idealisme itu kadang akan bertemu dengan situasi di mana akan menuntut orang itu untuk lebih pragmatis gitu kan ya. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Betul. Oke. Apalagi di dalam buku itu bahas apa lagi nih? Banyak banget sebenarnya Mas ya. Jadi kita itu memotret dari Pak Anies bagaimana rekam jejaknya di Sulawesi. Itu kita potret beberapa peristiwa dan apa saja pemaknaan yang bermakna
Tentunya pemaknaan yang bermakna itu ada value, dan dari value itu ada implementasi. Nah itu kita potret juga. Terus testimoni dari pemuda-pemuda yang pernah bertemu dengan Pak Anies, itu apa sih dampaknya bagi mereka. Dan ini bagi saya, disinilah saya melihat pemimpin itu menggerakkan dari segi kata-kata. Saya melihat, bukankah bangsa kita ini sewaktu dulu pada saat kemerdekaan, the founding fathers kita ini kaya dengan wawasan, kaya dengan gagasannya, kaya dengan kata-katanya. Dan kalau kita pikir, kata-kata itu menggerakkan semua. Dan Pak Anies itu menuturkan dengan kata-katanya sampai ada manfaat di balik kata-kata itu. Kita juga potret bagaimana Pak Anies sewaktu muda, perjalanannya seperti apa, termaksud pada saat Pak Anies menjadi Ketua Formosis Indonesia, termasuk pada saat Pak Anies sebagai Ketua Senat UGM, nilai-nilai leadershipnya pas muda itu seperti apa dan apa dampaknya bagi teman-teman muda yang ada di Sulawesi. Dan itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dan ya besar harapan kami bahwa leadershipnya Pak Anies ini bukan hanya dinikmati oleh anak-anak muda segelintir saja, tapi itu bisa dinikmati oleh masyarakat Sulawesi, tentunya juga masyarakat Indonesia. Tapi kan gini, yang saya rasakan, yang saya tangkap dari teman-teman itu masih generik. Generik artinya ya memang itu nggak hanya bagi orang Sulawesi aja, soal leadershipnya, soal menggerakkan itu kan semuanya. Apa yang spesifik, misalnya di dalam Anies itu ada sesuatu yang mewakili atau merepresentasi dari value atau kultur dari misalnya Bugis Makassar, apa? Ada nggak itu? Banyak banget Mas. Jadi kita sebenarnya ingin memberikan contoh juga. Jadi ini sangat koheren dengan perilaku kehidupan Pak Anies juga. Jadi sekali layar berkembang, maka pantan biru surut ke pantai. Jadi ketika kita udah punya komitmen, kita udah punya perjuangan gitu dari atas kata-kata yang kita sampaikan, itu harus wajib kita perjuangkan. Sebenarnya Pak Anies ini juga menerjemahkan ini ya, sebenarnya Kak Akbar ya, Sultan Syahrir. Jadi hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan saya melihat Pak Anies ini kan sebenarnya perjalanannya terstruktur. Atas apa yang dia inginkan, mulai daripada dia ikut AFS, mulai daripada dia menjadi Ketua Formosi dan seterusnya. Ini menjadi tontonan yang baik bagi kita dalam bentuk narasi kepada anak muda bahwa perjuangan itu nyata adanya. Dan ketika kita punya sesuatu yang diperjuangkan, maka itu harus kita perjuangkan secara baik-baik. Ini kan karakteristik masyarakat Sulawesi banget Mas gitu. Mental-mental petarungnya harus keluar nih ceritanya nih. Apa namanya, pelaut ulung gitu ya. Pelaut ulung itu memang dia apa namanya ya, tough ya, melawan gelombang gitu ya. Ada filosofi di buku itu apa, Siri Napace masuk nggak itu? Ada nggak terwakili? Masuk juga Mas. Contoh misalnya. Panjang kali lebar ya soalnya Mas ya. Jadi bisa ditambahkan juga nih sama Kak Akbar. Pak Anies ini kalau kita pikirkan, dia pernah menjabat salah satu jabatan di KPK sebagai dewan etik KPK. Ini bukti integritas sebenarnya. Kalau kita perhatikan. Nah, Siri Napace ini kan konteksnya ketika kita terjemahkan, Siri itu perasaan malu. Napace itu perasaan empati dan simpati. Jadi kita malu ketika kita melakukan hal yang kurang baik, kita malu ketika kita melakukan hal yang tidak bermoral gitu. Sedangkan empati itu ketika kita melihat orang yang susah, maka kita akan terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang kita uji nih. Nah, kata-kata itu kan harus diuji Mas sebenarnya, ya kan? Kita uji kata-katanya Pak Anies, kita uji ucapannya, kita uji implementasinya, dan kita uji rekam jejaknya Pak Anies nih. Rekam jejaknya membuktikan bahwa Pak Anies ini punya integritas. Mulai daripada bagaimana kemudian dia mendapatkan suatu jabatan yang tidak mudah sebenarnya ketika kita melihat hal itu, dan juga ketika berbicara soal empati, ya kita lihat aja tokoh saat ini ya, tokoh bangsa saat ini yang membuat suatu gerakan sedemikian banyaknya, yang paling otentik menurut saya Anies Baswedan. Seperti itu. Karena secara gerakan yang dia buat itu, saya nggak kebayang udah berapa banyak manfaat yang ditelurkan buat Indonesia. Gerakan yang dinilai sebagai gerakan yang memberikan seluas-luasnya kebaikan gitu. Dan saya percaya bahwa kebaikan itu menular karena Pak Anies membuktikan hal itu Mas. Dan itu sebagai salah satu bentuk simpati dan empati kepada sesama gitu. Ada lagi nggak yang mewakili kultur atau value Sulawesi Selatan di Mas Anies? Ya, sepakat dengan Fitrah Mas, terkait memang keberanian yang kalau istilahnya Pak Anies itu pemimpin harus punya nyali. Karena pemimpin plus N kan. Pemimpin itu adalah pemimpin plus N. N-nya adalah nyali gitu ya. Dan kalau di Sulawesi itu Mas,
filosofi senjatanya tuh tidak disimpan di belakang, di samping, tapi di depan. Jadi katanya memang keberanian senekat itu untuk bertarung. Ataupun ya yang dibuktikan oleh Pak Anies ya keberanian beliau, misalkan Shirin Apache tuh berani menyelesaikan gubernur di Jakarta untuk tidak maju sebagai presiden. Dibanding tokoh-tokoh sebelumnya kan yang mencederai gagasan tersebut, dan pun keberanian Pak Anies untuk menyatakan pendapatnya itu Mas menurut kami sangat luar biasa, karena ide-ide misalkan memberikan kesamaan hak itu ada di Pak Anies, karena sebelumnya kita melihat banyak sosok yang secara ide, gagasan, rekam jejak tidak bisa kita kupas sedalam Pak Anies. Pak Anies kan sangat dalam, bahkan seperti Fitra tadi sejak SMA kita tahu track recordnya seperti apa. Apalagi saat bahkan mahasiswa. Sejak TK kayak ya. Kita dulu sejak TK ini ada foto kecilnya Pak Anies nih kita tuangkan juga di dalam buku itu. Kalian itu interaksi dengan Mas Anies sejak kapan? Atau minimal mengenal tidak harus secara fisik ya, tetapi mengenal nama atau apa gitu. Kalau mengenal nama sih sebenarnya udah lama Mas. Kita kenal dari 2018 untuk namanya. Cuman kalau untuk berinteraksi, rasa-rasanya dalam penulisan buku ini kami nggak pernah berinteraksi. Kami nggak pernah berinteraksi secara langsung. Tetapi yang menjadi suatu poin pentingnya adalah kita mempelajari tokohnya sebenarnya. Memaknai tokohnya. Terus ada sebenarnya ide yang sangat menarik yang selalu Pak Anies sampaikan di ruang diskusi, di ruang publik, tentang ide kesetaraan. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini makna gotong royongnya sangat dapat gitu. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ini prosesnya adalah bagaimana kita mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Nah itu yang kita pahami bahwa ya Pak Anies ini sangat mendalami makna simpati dan empati yang tadi kita sebut sebagai bagian dari terjemahan Apache itu. Nah tentu kita menginginkan bahwa Indonesia ini hidup dalam suatu kesejahteraan. Nah caranya adalah dengan itu tadi, prinsip kesetaraan itu harus kita junjung tinggi. Dan Pak Anies mencoba untuk mendobrak hal-hal yang tidak biasa menjadi penyelesaian masalah, dan itu bagi kami sesuatu yang menggerakkan kami juga tentunya buat menulis buku ini Mas. Kalau dikatakan apakah kita menulisnya dengan mewawancarai Pak Anies, ini bukan buku tentang biografi lebih tepatnya, tapi ini buku tentang value, buku tentang menggali makna dari perjalanan hidup Pak Anies dan juga perjalanan value-value yang ada di Sulawesi seperti itu. Selain menulis tentang Anies, ada juga nggak menulis tentang tokoh atau figur dari Sulawesi Selatan? Kalau saya pribadi belum ada sih Mas. Iya belum ada. Kalau saya pernah sih Mas, ya pernah. Cuma memang beda perspektifnya ya. Kalau dari Sulawesi Selatan ya masih bisa kita jangkau, kita wawancarai langsung, bertemu langsung. Kalau Pak Anies ini memang jauh ya. Ya jauh, dan membahas tadi Mas, saya kenal tuh sejak 2014 malah. Saya harus berterima kasih ya pada teman-teman yang mengajak di kelas inspirasi. Ya, kelas inspirasi kita. Ya saya sangat ingat tuh masih awal-awal mahasiswa. Kita kembali ke sekolah dan ya disitulah kami pun mengenal agenda-agenda kerelawanan. Pun di buku sebenarnya ucapan terima kasih kepada yang mengenalkan kelas inspirasi. Dan ada kesaksian dari Kak Andi Bunga tuh yang penggerak Penyala Makassar mengatakan di awal-awal tuh Pak Anies interaksinya dengan teman-teman relawan di daerah sangat kuat. Bahkan dulu ada misal dikirimin surat di hari-hari tertentu, dan itu sangat berkesan. Dan itu pun kami sampaikan lembaran surat. Dikirimin surat? Iya, dikirimin surat fisik. Surat fisik, Mas. Surat fisik. Iya. Suratnya tentang apa? Surat tentang gerakan yang diinisiasi ataupun follow up terkait gerakan. Dan ini yang terkesan, dan menurut kami teman-teman di Sulawesi itu bisa konsisten bergerak misalkan sampai saat ini ya harus diakui dari inspirasi kebaikan menular yang disampaikan tadi dari Pak Anies. Karena ya sampai sekarang pun teruji, selain rekam jejak Pak Anies ya rekam jejak teman-teman bisa kita lihat di sekeliling kita, orang-orang yang dari dulu bisa benar-benar konsisten, dan ya kita lihat gerakannya ya dulu kecil-kecil akhirnya bisa membesar ya sehingga dari sana sebenarnya kami benar-benar Mas melihat proses dari agenda sosial yang bisa dibuat secara bersama, secara partisipatif,
Dan ya harapan kami dahulunya sangat besar bahwa Pak Anies ini harus memperoleh otoritas yang jauh lebih tinggi daripada sekarang sebagai gubernur dulunya. Ya, mengapa tidak jadi presiden? Gitu. Cuma walaupun kemarin gagal ya. Walaupun gagal, tapi pun ya di buku itu pun kami sudah berpikir bahwa ide yang Pak Anies sampaikan, misalkan leadership itu tidak hanya sekedar jabatan, tapi nilai-nilai itu yang ingin sebenarnya kita narasikan juga dalam buku. Artinya kalau soal kesuksesan elektoral itu hal lain, tetapi bahwa leadership yang ditanamkan oleh Mas Anies ini menyebar kemana-mana dan menginspirasi banyak orang ya. Benar Mas. Iya. Nah sebenarnya teman-teman ini nulis bareng ini apa memang satu background atau ini nih satu madrasah, satu madrasah, satu tongkrongan, apalagi ya kayak banyak ya. Jadi Kak Akbar ini mentor saya Mas. Waduh, saya jadi belajar menulis di Kak Akbar. Iya. Okay. Saya tambahkan lagi nih Mas tadi yang disampaikan Kak Akbar. Jadi sebenarnya di potret juga ada dulu Pak Anies sempat buat gerakan namanya Bawa Ide ya. Buat kegiatan program namanya Bawa Ide. Iya. Nah, salah satunya kami potret juga nih teman-teman yang bawa ide masalah dari berbagai macam provinsi yang di Sulawesi. Ada Sikro misalnya dari Gorontalo, dari Sulawesi Utara ada. Terus ada teman-teman misalkan dari Gorontalo juga. Nah, ini kita satukan semua idenya apa, keresahannya apa, dan kita potret. Dan bagaimana sih penyelesaian Pak Anies gitu dalam menanggapi masalah-masalah yang ada di masing-masing provinsi yang ada di Sulawesi. Karena pada saat itu kan juga masing-masing provinsi ada representasinya Mas. Iya, kalau nggak salah itu ada 2-3 orang yang mengikuti program itu dari Sulawesi dan mereka menceritakan apa sih masalah-masalah di provinsinya, dan itu juga kami dapat referensi. Kami dapat referensi dan kami melihat ada respon balik dari Pak Anies, dan responnya itu menyelesaikan masalah secara gagasan. Sehingga kita sebut juga dalam konteks nyalakan kebaikan. BTW ini di ujung spill dong, berapa kalau mau beli bukunya? Oh ya siap Mas. Ini buku nggak dibagi gratis kan? Iya. Benar. Dijual sih Mas. Berapa? Ya silahkan Kak Akbar. 69.000 Mas. Oh murah sekali. Iya benar Mas. 69.000. 69.000. Kalau mau beli nanti kunjungin Tokopedia, kita ada Tokopedia, boleh dibuka di situ. Buku Nyalakan Kebaikan, boleh di-share saja, dicari gitu. Insyaallah ketemu. Oke. Bisa juga ya kalau mau komen di podcast Pejuang ini. Oke, boleh. Lalu kita sambungkan ke teman-teman ya. Boleh banget Mas. Iya. Nanti kalau boleh nanti kita share. Boleh banget Mas. Kontak teman-teman kepada orang yang menanyakan. Boleh. Oke. Ada lagi terakhir teman-teman, barangkali ada pesan-pesan kepada generasi muda di kamera ini nanti. Ya silakan. Oke. Ya jadi pesannya karena ini nyalakan kebaikan sebelum tagline Jakarta Menyala hadir ya. Iya. Jadi ada kredit sudah menyala duluan ya. Tapi memang sebelumnya ya gagasan Pak Anies itu yang terkenal daripada meratapi kegelapan. Iya. Lebih baik menyalakan satu lilin tuh. Lilin. Nah, inspirasinya dari sana. Nah, kita menginginkan bahwa pemimpin itu bisa mengirimkan harapan tidak hanya sekadar ratapan. Betul. Nah, dan perubahan-perubahan itu bisa dari aksi-aksi kecil yang kita lakukan namun secara konsisten. Bisa kita lakukan dan secara bersama-sama sehingga bisa menjadi gerakan kolektif yang berdampak besar. Berdampak besar. Pada intinya kebaikan itu menular sih Mas. Nah, iya. Kebaikan akan menular, dan itu menjadi penutup dari podcast kita kali ini oleh dua sosok cowok berkualitas yang nulis ya. Mereka nulis buku tentang Anies Baswedan dengan judul Nyalakan Kebaikan, Perspektif Orang Sulawesi terhadap Anies Baswedan. Kita cukupkan podcast kita kali ini. Pejuang bukan ada.